Juang-juang Suak Boang. Kali ini kita akan berbicara tentang sejarah masuknya kekristenan di Tanah Boang yang dikenal juga dalam Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulu Salam. Kalau kita berbicara tentang kekristenan di Suak Boang, maka kita akan menjumpai sosok tokoh yang sangat hebat, yaitu Evangelis Inget Wilfred Banurea. Karena itu, dalam video ini juga kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan dan pelayanan daripada Inget Wilfred Banurea. Tapi sebelum itu, ada lebih baiknya untuk saudara-saudara agar mendukung channel ini dengan cara subscribe, komen, share, dan like. Terima kasih. Pekabaran Injil di Suak Boang merupakan suatu pekabaran Injil yang penuh dengan tantangan. Dikatakan demikian karena di daerah tersebut sudah ada orang yang beragama mayoritas, yaitu agama yang memeluk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga sebahagian lagi sudah memeluk agama Islam. Namun pada saat itu juga kekristenan sudah mulai datang melalui adanya kebun dari Tuan E. Rainer yang berkebangsaan Belgia. Dia membuka perkebunan karet dan juga perkebunan sawit, sehingga mendatangkan banyak orang dari luar Suak Boang menjadi pekerja-pekerjanya. Selain itu adalah Inget Wilfred Banurea yang terpanggil mengabarkan Injil ke Boang pada tahun 1932. Penginjil ini datang dan bekerja di Lipat Kajang sebagai seorang tukang jahit. Kebaikan hati dan kemurahan tutur sapa membuat dirinya dapat diterima di sana. Dalam pemberitaan Injil di daerah tersebut, ia memakai dua metode, yaitu melatih kecakapan musik dan membuka kolportase rohani. Sore hingga malam hari, beliau gunakan untuk mengajar musik kepada pemuda-pemudi. Ia memilih lagu-lagu rohani yang menggugah hati, sehingga menarik perhatian dan keinginan mereka. Ia juga menjelaskan asal lagu dan tujuan lagu-lagu yang didengarkan tersebut. Kemudian ia juga membuka kolportase atau pengadaan buku-buku rohani, dimaksud agar melalui literatur yang ada di kolportase tersebut memudahkan warga setempat untuk memahami yang beliau ajarkan. Untuk lebih memudahkan akses, kolportase tersebut dibuka di Kuta Kerangan, di mana kuta tersebut berada di tempat perlintasan perkampungan. Dengan segala upaya dan tujuan untuk mengenalkan terang Injil terhadap warga Aceh Singkil, maka pada tahun 1932 didirikanlah gedung gereja di Kuta Kerangan atas seizin pemerintah kolonial Belanda. Atas prakarsa Inget Wilfred Banurea dan Tuan E. Rainer atau Tuan Kebun Kebangsaan Belgia tersebut, gedung gereja dengan ukuran 8 x 14 meter diresmikan pada tanggal 21 Juli 1935 oleh Eporus Langrebe dari HKBP. Demikianlah perkembangan kekristenan di Aceh Singkil berlangsung dengan pesat dalam kurun waktu 1932 sampai 1942. Dengan tersebarnya Injil ke daerah-daerah sekitar Kuta Kerangan yang meliputi desa Siatas, Liang Barat, Tuhtuhen, Mandumpang, dan Keras, maka mulailah sejarah perkembangan gereja di suku Pakpak Suak Boang. Perkembangan tersebut juga disebabkan karena dalam kurun waktu itu tidak ada tantangan secara terbuka dari masyarakat non-Kristen di sana. Kurun waktu itulah proses penginjilan terjadi dengan sangat luar biasa di Aceh Selatan atau yang disebut Aceh Singkil sekarang ini. Sebenarnya banyak orang yang tidak menginginkan perkembangan kekristenan di Tanah Singkil atau Suak Boang. Akan tetapi
oleh karena adanya bantuan dari pemerintah kolonial Belanda, maka tidak ada gangguan yang berarti. Barulah di kemudian hari tantangan dan gangguan untuk kemajuan kekristenan di Suak Boang mulai menggeliat. Seiring dengan semakin melemahnya posisi politik kolonial Belanda di sana, oleh karena kedatangan pemerintahan Jepang, dan juga didorong oleh ketidakinginan Jepang dengan perkembangan Injil, maka kekristenan mulai mendapatkan tekanan. Jepang menilai Injil identik dengan bangsa Eropa yang menjadi penjajah Asia pada saat itu. Peristiwa menegangkan pertama kali terjadi pada tanggal 30 Maret 1942. Ada beberapa orang yang tidak dikenal datang dengan maksud untuk menculik evangelis Inget Wilfred Manurea. Akan tetapi, oleh karena pertolongan Tuhan, pada saat genting itu pula, evangelis Inget Wilfred Manurea dapat lolos dari sergapan orang banyak yang hendak menculiknya. Wilfred akhirnya melarikan diri ke Salak. Sesampainya di Salak dan waktu yang terus berlalu, maka Inget Wilfred Manurea menikah dengan Ruminta L. Beruboang Menalu pada tanggal 21 April 1942 dan melayani di gereja Salak. Kemudian pada tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, beliau kembali ke Kuta Krangan dengan membawa keluarga untuk melayani di gereja yang ada di sana. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1946, untuk kedua kalinya, beliau mendapat tantangan karena rumahnya dibakar dan terpaksa melarikan diri ke Salak. Oleh semua jasanya di dalam pekabaran Injil di Suak Boang, maka pimpinan pusat HKBP mengangkat beliau menjadi seorang evangelis pada tanggal 1 April 1946 dan melayani di HKBP Resort Salak. Dan beliau terus melayani di sana sampai tahun 1950. Evangelis Inget Wilfred Manurea pensiun dari tugas pelayanannya pada penghujung tahun 1969. Pensiun secara formal tidak menyurutkan pelayanannya, melainkan tetap memberikan seluruh hati dan pikirannya untuk kerajaan Allah. Cita-cita sucinya yaitu untuk berkunjung ke gereja di Kuta Krangan, Suak Boang. Akhirnya Tuhan kabulkan dan Tuhan memberikan kesempatan padanya untuk berkunjung ke Suak tersebut pada tahun 1973. Dalam perluasan penginjilan ini, evangelis Inget Wilfred Manurea sadar bahwa gereja di Suak Boang berbeda dengan kebanyakan gereja lainnya. Ini disebabkan karena tempat yang sangat tidak kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan kekristenan. Begitu banyak tantangan yang terjadi mulai tahun 1932, 1946, dan kemudian 1958 dan 1968. Pengungsian karena ketidakinginan dari beberapa orang yang tidak suka akan berita Injil. Kemudian tahun 1978 sampai 1980, pembakaran gereja dan pengungsian. Tetapi walaupun demikian, banyaknya tantangan tersebut, jemaat tetap tumbuh terus ke arah kedewasaan iman. Penderitaan membuat gereja Tuhan semakin kuat dalam iman dan penyerahan total diri kepadanya. Pada tanggal 10 Mei 1980, di umur 70 tahun, evangelis Inget Wilfred Manurea meninggal dunia. Mengingat jasa-jasanya terhadap pertumbuhan dan perkembangan gereja, sebagai bentuk penghargaan atas pelayanannya, beliau dikuburkan pada tanggal 12 Mei 1980 di komplek gereja HKBP Salak yang kini telah menjadi
GKPPD Salak Kota. Kuburan beliau bersama dengan kuburan evangelis Ferdinand Banurea dijadikan ikon penginjilan di tanah Pakpak, khususnya Simsim dan Boang. Demikianlah tapak tilas perjalanan masuknya Injil di tanah Boang dan sejarah tentang kehidupan evangelis Inget Wilfred Banurea. Kiranya ini membuat hati kita semakin percaya kepada Tuhan dan tetap meningkatkan ketakwaan kepada Yang Maha Esa. Salam damai dan salam toleransi bagi Indonesia. Juah-juah mo Banta Karina.